Wacana tiket ke Borobudur jadi Rp750.000 menuai penolakan sejumlah pihak karena dinilai memberatkan dan akan membuat Candi Borobudur sepi pengunjung. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Pak Heri Setiawan. Selamat sore, Baik, Pak Heri, langsung saja apa tanggapan Asita DIY atas wacana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur? Baik, terima kasih waktunya, Mbak. Di berita mengenai adanya kenaikan tiket Candi Borobudur ini ya terus terang saja memberatkan bagi kami untuk dunia industri pariwisata. Akan tetapi tadi saya lihat cuplikannya ya, ada beberapa mungkin yang harus diperjelas sebetulnya. Apakah harga ini berlaku untuk yang seluruh pengunjung atau memang yang khusus hanya sampai ke atas atau yang kunjungan-kunjungan tematis. Ini yang harus diperjelas ya, jadi tidak menimbulkan penilaian macam-macam ya dari relasi kami atau dari partner kita dan network kita. Dan yang penting lagi memang pada saat recovery seperti ini kami membutuhkan dukungan untuk hal ini ya. Kami juga menghargai usaha untuk pelestarian peninggalan budaya ini ya. Akan tetapi di satu sisi kita juga harus menyadari bahwasanya Borobudur merupakan kebanggaan kita, kebanggaan kejayaan peradaban Indonesia yang juga akan menjadi kebanggaan itu kalau diketahui orang kan gitu ya. Dunia luar tahu, apalagi sekarang dia sudah menjadi destinasi super prioritas. Jadi kami mohon untuk peningkatan harga ini atau kenaikan harga ini diperlakukan secara bertahap dan tidak serta-merta. Katakanlah secara berstruktur ya. Jadi kita juga diberi kesempatan untuk mengedukasi kepada relasi-relasi kita atau wisatawan-wisatawan dan kemudian juga banyak pihak yang sudah tergantung hidup dari Borobudur ya, dengan UMKM di sekitarnya, dengan investor-investor yang sudah menanamkan modal untuk berinvestasi sekitar Borobudur. Ini kan perlu dipertimbangkan juga. Baik. Ya. Jadi kami berharap keputusan yang diambil oleh pemerintah ini sudah mempertimbangkan hal-hal secara menyeluruh demikian. Saya kira itu, Mbak. Jadi harapan kami jangan dilakukan secara mendadak seperti ini, karena kami juga sudah terikat kontrak perjanjian dengan partner-partner kita di luar negeri, itu tidak bisa kita rubah begitu saja kan gitu ya. Oke. Pak Heri, jika kita bandingkan dengan harga tiket masuk sebelumnya, ini kan kenaikannya cukup signifikan. Kira-kira seperti apa dampaknya bagi perusahaan perjalanan jika memang ini nantinya diterapkan, Pak Heri? Ya kalau ini makanya tadi saya sampaikan, ini diterapkannya bagaimana nih? Kalau yang cuma untuk sampai taman, apakah juga seperti ini kan gitu ya? Kalau itu ternyata yang harga ini hanya untuk yang mau naik sampai atas itu katakanlah ya pasti pada tahap-tahap awalnya akan ada pengaruh itu. Akan tetapi jika dilakukan bertahap, saya rasa kita ada waktu untuk bisa mensosialisasikan atau bisa proses edukasi itu sendiri bisa kita lakukan. Dan juga pemerintah bersama kita masih ada waktu untuk mempersiapkan destinasi-destinasi lain yang bernuansa candi misalnya, karena banyak juga candi-candi di sekitar kita di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, candi-candi kecil, dan itu semua masih bisa untuk diangkat, direvitalisasi sehingga menjadi sebuah rangkaian cerita yang juga tidak kalah menariknya. Nah ini persiapan-persiapan ke samping juga perlu. Jadi jangan hanya mengarah pada satu titik Borobudur saja kan begitu ya. Karena kalau di candi-candi kecil sekitar Prambanan, sekitar itu banyak cerita yang bisa kita angkat dari situ, dan ini cukup menarik. Tapi kita perlu butuh campur tangan pemerintah untuk menimbulkan atau menumbuhkan ini. Baik, kita akan tunggu kejelasan dari pemerintah terkait kenaikan harga ini. Terima kasih Pak Heri Setiawan, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia Yogyakarta sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.